Oke, sekarang kita bertemu kembali di hari Rabu yang ceria. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kali ini, agar semua anak-anak dipermudah, kita angkat tangannya. Doa sebelum belajar. Ya Tuhanku, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, coba yuk kita berhitung dari 1 sampai 20. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hitung mundur. Tadi kan maju tuh. 20, 20, 19, 18, habis 18, 17, terus belum 17, 16, 15, terus 14, 13, 12, 11, 10. Sebelum 10, 9, terus 8, terus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Teman-teman belajar menghitung mundur karena nanti dengan begitu kita akan pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pengurangan. Oke ya, kalau penjumlahan Bunda lihat anak-anak sudah paham. Nanti minggu depan Bunda akan mengajarkan untuk pengurangan. Oke ya. Nah, untuk sekarang kita masih seperti biasa mengenal surat, alat komunikasi tulis dan juga cetak koran. Nah, nanti anak-anak kita akan belajar tata cara mengirim surat, urutan, bukan tata cara, urutan mengirim surat. Kemarin kita sudah membuat apa ini? Amplop. Amplop adalah tempat untuk menyimpan surat agar tidak terbaca oleh orang lain isi pesan atau berita yang kita kirimkan. Terus di dalam amplop ini nanti terdapat surat yang kita tulis. Terus nanti di surat ini juga akan dituliskan dari mana pengirimnya. Terus nanti alamat yang dituju kemana. Misalkan ini dari Bunda Mai di Pulau Gadung. Terus mau kirimnya ke siapa? Kirimnya misalkan ke Bunda Imah ya. Bunda Imah, untuk Bunda Imah di Cipinang. Nah, ya misalkan untuk Bunda Imah di Cipinang, seperti itu. Jadi ada alamat si penerimanya, siapa yang akan menerima suratnya, dan juga alamat si pengirimnya, siapa yang mengirim, siapa yang nulis. Yang nerima adalah yang menerima surat ini, yang mengirim adalah yang menulisnya. Oke. Nah, nanti anak-anak ambil buku bahasanya ya. Nah, kita akan melihat di halaman 47. Ini Nisa, seorang anak yang tinggal berada di Jakarta. Nisa ingin mengirim surat kepada neneknya di kampung di Jogja. Ya, Nisa ingin mengirim surat ke neneknya yang berada di Jogja. Apa yang dilakukan Nisa terlebih dahulu? Apakah langsung mengirim suratnya dengan kertas yang kosong atau ditulis dulu urutannya? Nah, lihat apa yang dilakukan pertama kali.
kertasnya ditulis dulu. Dengan apa? Dengan surat. Misalkan kepada nenek. Ya, ditulis. Nah, ini harus ada tulisannya. Misalkan tulisannya. Nah, ini misalkan ini isi suratnya. Kertasnya jelek ya. Mana ya? Nah, misalkan ini isi suratnya. Tuh, misalkan ini isi suratnya. Terus habis ditulis nih, terus diapakan? Dimasukkan ke dalam amplop. Dimasukkan ke dalam amplopnya. Ceritanya sudah masuk. Kalau sudah dimasukkan ke dalam amplop, ditulis alamat penerimanya. Tulis alamat penerimanya. Tadi penerimanya misalkan di bawah sini. Tadi sudah ditulis ya sama anak-anak ya. Nah, udah dituliskan di amplopnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Apa yang dilakukan pertama kali? Menulis surat. Tadi kan ya, suratnya harus ditulis. Karena kan kita mau memberikan kabar. Nah, apa kabar nenek? Bagaimana kabarnya? Kalau aku di Jakarta kabarnya baik-baik saja. Aku nanti lebaran ingin pulang ke kampung. Nah, ditulis tuh di suratnya. Terus habis ditulis baru dimasukkan ke amplop dan tulis dari siapa untuk siapa. Dari siapa tadi ditulis, terus untuk siapa? Untuk nenek. Terus habis sudah itu, kalau sudah siap suratnya, diapakan? Dikirimkan ke kotak pos. Kalau sudah dikirimkan, nanti baru dikasih sama petugas posnya ke nenek. Berarti menandakan surat itu sudah sampai. Coba nanti kasih urutannya. Nisa menulis surat kepada nenek di Jogja. Setelah surat itu diisi, maka Nisa memasukkan ke dalam amplop lalu menuliskan alamat dari nenek di Jogja dan menuliskan alamat Nisa sebagai pengirimnya. Sesudah surat sudah siap untuk dikirimkan, lalu Nisa pergi ke kotak pos untuk surat itu dikirimkan oleh petugas pos. Setelah petugas pos mengambil surat, maka suratnya dikirimkan dan diberikan kepada si penerima, yaitu nenek di Jogja. Itu ya. Nah, anak-anak urutkan. Tadi dari cerita Bunda. Oke, surat yang pertama ditulis, terus dimasukkan ke dalam amplop, lalu dikirimkan kepada kotak pos. Setelah itu suratnya dikirimkan oleh tukang posnya. Terus setelah sampai, maka diberikan kepada si penerima, si nenek. Oke, udah ya. Kalau sudah urutannya sudah diurutkan, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa selesai belajar. Ya Tuhanku, terima kasih atas lindungan yang Engkau berikan. Amin.